Boleh di kursi aja, Bapak duduk aja. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati dan sekaligus yang sedang berbahagia, pengantin berdua Bapak Yuda Novianto dan Ibu Neng Sri Mulyanti. Sekarang sedang bahagia, Pak. Ibu juga bahagia. Alhamdulillah. Yang kami hormati keluarga besar, baik dari keluarga Jakarta maupun dari Tasikmalaya. Bapak sinten, Pak? Bapak siapa namanya? Pak Nana. Serta para tamu undangan yang semoga turut berbahagia di kesempatan sore ini. Beliau mengambil hari yang cukup tepat. Akad nikah plus resepsi di hari Jumat sore. Ada peristiwa apa? Sekarang tanggal 12/12. Itu kan Harbolnas ya, Pak. Hari belanja online nasional. Kok milih kayak gini kenapa, Pak? Oh, banyak diskon. Berarti kali ini walimahnya walimah yang didiskon. Makanya saya tidak boleh lama-lama. Pertama, karena sudah banyak diskon. Yang kedua, pengantin ini sudah berpengalaman. Jadi kalau di ngajeni lama-lama nanti mungkin kalah pengalaman saya ya. Masya Allah. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia teladan kita yang memberikan bimbingan kepada kita dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Termasuk diantaranya adalah bagaimana cara membangun keluarga yang benar. Jadi para nabi masa silam digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu beragam, Pak. Ada orang yang suami istrinya soleh dan soleha. Suaminya seorang nabi, istrinya wanita soleha. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Ada keluarga yang istrinya soleha, suaminya orang jahat. Contohnya Fir'aun. Istrinya bernama Asiyah bintu Muzahim. Beliau ini wanita yang beriman kepada Musa alaihissalam. Dan ada yang ketiga, suaminya orang soleh, seorang nabi, tapi istrinya penjahat, pengkhianat. Contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lot. Nah, kalau kita membaca cerita keluarga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini ya, Bapak pilih keluarga yang mana, Pak? Keluarga yang mana, Pak? Bapak pilih keluarga mana, Pak? Keluarga Nabi Ibrahim. Ibu-ibu pilih keluarga mana, Bu? Keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Di situ suaminya orang soleh, istrinya orang wanita yang soleha. Tapi saya mau tanya, istrinya Nabi Ibrahim itu berapa, Pak? Pinten, Pak? 2. Jadi kalau mau ditiru seperti Ibrahim kayak gitu, Pak? Oh, nggak ada hubungannya ya. Masya Allah. Baru akad nikah jangan dipanasi, Pak. Baik,
Dan keluarga yang paling ideal dari semua keluarga itu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau sendiri pernah memuji diri beliau sendiri. Beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa memberikan sikap yang terbaik kepada pasangannya. Dan aku adalah lelaki yang bisa memberikan sikap yang terbaik bagi istriku. Makanya walaupun Nabi Muhammad SAW istrinya banyak, tapi semuanya terurus dengan maksimal. Tidak ada satupun istri Rasulullah SAW yang kecewa dengan suaminya meskipun mereka punya banyak madu. Saking baiknya Rasulullah SAW. Oleh karena itulah beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah, sebagai contoh yang baik. Karena dalam setiap lini kehidupan beliau bisa kita jadikan sebagai panduan dan panutan. Nah, alhamdulillah di sini Pak Yuda dan Bu Cici insyaallah akan mengarungi bahtera keluarga bersama. Kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan bagi mereka berdua, dan doa Nabi SAW yang beliau sampaikan kepada Fatimah ketika menikah dengan Ali. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkaimu di waktu senang, semoga Allah memberkaimu di waktu susah, dan Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Baik, coba lihat sekarang. Dalam doa itu Nabi SAW mendoakan Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah. Barakallahu lak wa baraka alaik. Itu kok diulang kenapa Pak? Barokahnya kok diulang 2 kali? Ini bukan berarti pengulangan, karena di situ sebenarnya ada beda makna. Barakallahu lak itu artinya adalah semoga Allah memberkaimu di waktu senang. Sedangkan wa baraka alaik maknanya semoga Allah memberkaimu di waktu susah. Kok bisa seperti itu Pak? Sebab yang namanya keluarga itu pasti ada momen senang, ada momen susah. Dalam yang namanya keluarga ketika di dunia pasti ada masalah. Maka bukan masalah itu yang menjadi sumber masalah pertama dan utama. Tapi yang lebih penting adalah bisakah kau mengelola masalah itu dengan baik. Kalau pengen ketemu keluarga tanpa ada masalah, keluarga yang lurus-lurus saja, itu tunggu nanti di surga. Bahkan sampai pun keluarga Nabi Muhammad SAW sendiri pernah punya masalah antara beliau dengan istrinya. Sampai beliau pernah melakukan yang namanya ila. Ila itu apa Pak? Bersumpah untuk tidak mendekati istri selama 1 bulan. Sehingga Nabi SAW tidak tidur di rumah, tapi beliau tidur di sebuah gubuk di dalam kebun milik orang Ansor. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ini membuktikan bahwasanya dalam keluarga Nabi SAW juga terkadang ada masalah. Demikian pula keluarga Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah radhiyallahu anhuma. Yang kita tahu mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, tapi ternyata juga pernah punya masalah. Oleh karena itu, kalau pengen punya keluarga tanpa masalah, tidak ada di dunia. Tunggu nanti di akhirat. Kita diajarkan untuk berusaha bersabar. Karena siapapun yang hidup di muka bumi ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain sejauh mana kalian bersabar. Suami menjadi sumber fitnah bagi istri, istri sumber fitnah bagi suami, tetangga menjadi sumber fitnah bagi kita, kita juga menjadi sumber fitnah bagi tetangga. Dan perlombaan kita ada pada satu kata, sejauh mana kita bisa bersabar. Maka pemenang dalam anggota keluarga itu adalah bagaimana mereka bisa bersabar. Siapa yang lebih penyabar, maka dialah orang yang terbaik di anggota keluarga itu. Kalau suaminya lebih penyabar, berarti dia yang lebih baik daripada istrinya. Dan sebaliknya ketika istrinya penyabar,
berarti dia lebih baik daripada suaminya. Kalau dua-duanya bisa saling sabar, berarti dua-duanya bisa bekerja sama dalam kebaikan. Nah, kaitannya dengan ini, jika kita perhatikan, adanya masalah dalam keluarga muslim itu tidak menurunkan status jati dirinya. Muslim yang baik tetap baik walaupun mungkin dia punya masalah dengan anggota keluarganya. Contohnya kayak tadi ya, keluarga yang pernah dibangun oleh Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Suatu ketika, saya ceritain dulu ya Pak. Ini yang belakang kok sudah ramai, apakah makanannya sudah dihidangkan? Ini mau lama atau mau cepat? Cepat. Kalau cepat, tenang dulu ya. Kalau rame, nanti saya perlama. Baik, saya mau cerita dulu sedikit. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Fatimah, mencari Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah. Maka Nabi SAW tanya, Aina ibnu ammik? Di mana putra dari pamanmu? Ya. Maka nanti mungkin bapak sesekali main ke rumah putrinya. Ya. Kalau Pak Yuda tidak ada di rumah, tanyakan ke istrinya, di mana suamimu? Kemudian Fatimah mengatakan, Kana baini wa bainahu syai'un faghadabani. Tadi kita sempat ada masalah, lalu dia marah sama aku. Akhirnya tegang, kemudian Ali keluar rumah. Nabi SAW pun langsung keluar rumah dan tanya kepada sahabat yang lain, di mana Ali bin Abi Thalib? Carikan. Diberitahu oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, innahu fi masjid raqid. Ya Rasulullah, Ali sedang berada di masjid lagi tidur. Ya. Nanti Bapak kalau pas datang ke rumah kok Pak Yuda lagi tidur di masjid, itu indikator apa Pak? Lagi ada masalah. Kemana suamimu? Iktikaf. Nah kalau iktikaf lain lagi ya. Baik. Akhirnya Nabi SAW datang ke masjid membangunkan Ali bin Abi Thalib, yang ketika itu Ali sampai kain yang menutupi pundak beliau tersingkap kemudian terkena pasir, kemudian dibersihkan oleh Nabi SAW sambil mengatakan, Kum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab, ayo bangun wahai Abu Turab. Sudah? Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib pulang. Selesai masalah. Selesai masalah. Nah, ada banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini. Di mana keluarga orang saleh yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW, lelakinya seorang khulafaur rasyidin yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, wanitanya putri seorang nabi, wanita yang sangat mulia di antara wanita yang lainnya. Tapi sempat ada masalah. Maka ini salah satu di antara bukti, kalaupun keluarga di dunia ini ada masalah, itu normal atau tidak? Normal. Kalau pengen nyari keluarga tanpa masalah, tidak pernah kita jumpai di muka bumi. Oleh karena itu, bukan masalah ini yang jadi kasus utama, tapi bagaimana cara kita memanajemen masalah. Sehingga kalau misalnya nanti ya, antara Pak Yuda dan Bu Sri atau Bu Cici sempat ada masalah, jangan gampang mutung. Kalau kayak gini terus ya sudahlah, kita bubarin aja. Kalau kayak gini terus ya sudah, kamu cari yang lain saja. Kalau seperti itu caranya, dia mau gonta-ganti pasangan pun nanti juga akan mengalami yang sama. Karena sekali lagi yang namanya keluarga di dunia tidak mungkin kosong dari yang namanya masalah. Sehingga yang perlu kita kelola di sini adalah bagaimana bisa mengendalikan masalah itu lebih baik. Baik, ini catatan yang pertama. Keluarga orang soleh sekalipun ada masalah, maka kalau keluarga kita ada masalah, Anda perlu menyadari, dulu orang-orang soleh juga punya masalah. Yang penting bagaimana kita bisa bersabar. Yang kedua, tidak semua masalah keluarga itu harus diselesaikan dengan cara dibicarakan bersama. Anda bisa lihat di sini, Ali bin Abi Thalib ketika punya masalah, keluar tidur di masjid. Begitu pulang, masalah selesai. Sampai ada sebagian orang yang mengatakan, menurut penelitian, ini katanya yang meneliti orang Eropa ya,
bahwa 69% masalah keluarga itu nggak bisa diselesaikan. Sehingga kita harus ketemu bareng, ngobrol bersama, tidak harus. Terkadang cuma saling diam aja udah selesai. Karena tidak bisa diselesaikan dengan cara diskusi. Mungkin bisa jadi beda selera, bisa jadi beda latar belakang, bisa jadi karena beda budaya, atau beda-beda yang lainnya. Ada banyak sekali perbedaan di situ. Artinya penyelesaian masalah ini mungkin hanya bisa dengan cara saling mentoleransi. Ya sudah, gimana lagi suami saya kayak gitu? Ya sudah, gimana lagi istri saya seperti itu? Bapak terima apa adanya. Jangan jadikan itu sebagai sumber kekurangan, tapi jadikan itu sebagai salah satu perbedaan yang membuat Anda tertantang untuk bisa memahami. Karena itu, dalam semua kasus, terkadang masalah itu bisa selesai hanya dengan diam gitu aja. Udah saling diam, selesai. Walaupun sebenarnya kita bisa saling memahami, tapi dengan saling diam selesai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, begitu beliau tidur di masjid, ketika beliau pulang, masalah selesai. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga. Ini terutama bagi para mertua ya. Nabi SAW, beliau tidak ikut campur dengan masalah rumah tangga anaknya. Yang punya masalah Fatimah, Nabi SAW tahu Fatimah ini lagi punya masalah dengan suaminya, sampai suaminya tidur di luar. Itu beliau tidak tanya, apa sih masalah kamu sama suamimu? Coba kamu cerita ke bapak. Mungkin bapak bisa ngasih solusi. Padahal itu seorang Nabi. Yang tentu saja andai kan ada orang konsultasi kepada beliau, beliau akan bisa ngasih solusi yang terbaik. Tapi subhanallah, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak melakukan seperti itu. Sehingga beliau biarkan putranya untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebab begini Pak, kalau orang tua itu sudah siap menyerahkan putrinya kepada orang lain, berarti telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menyelesaikan urusannya. Maka mertua atau orang tua jangan gampang ikut campur urusan keluarga anaknya, kecuali kalau diundang. Karena terkadang ya, mohon maaf, orang tua itu bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian di antara keluarga putrinya. Jadi misalnya putrinya lagi punya masalah, terus dipanggil ibunya, ada apa kamu? Kok kamu punya masalah dengan suamimu? Coba ibu cerita ke ibu. Ceritalah dia. Begitu cerita ke ibunya, terus ibunya bilang, Masya Allah, andai kan aku jadi kamu, mungkin aku udah gak kuat. Nah, si wanita ini kan merasa ada pembela. Akhirnya makin menjadi-jadi. Besok lagi masalah itu makin serius, makin serius. Coba kamu curhat lagi ke ibu. Curhat lagi. Dah, besok gak usah pulang. Tidur aja di rumah ibu. Makin parah. Lalu sampai pada titik terakhir, ya sudahlah, kalau emang pilihanmu harus pisah-pisah saja, ibu dukung kamu. Masya Allah, ini orang menjadi pendukung iblis untuk mewujudkan terjadinya perceraian di antara dua insan yang berkeluarga. Gara-gara apa? Komentar yang tidak baik yang disampaikan oleh orang tua. Makanya kita tekankan ya, kalau sekiranya punya masalah, sebaiknya jangan sampai bocor. Jangan sampai bocor maksudnya gimana Pak? Diselesaikan sendiri bisa, selesaikan sendiri. Tidak perlu diceritakan kepada yang lain. Apalagi curhat di medsos dan seterusnya. Baik. Dan belum tentu ketika kita curhat di medsos, yang dengerin itu merasa iba. Bisa jadi yang baca malah komentar sebaliknya. Nah, rasakan lo. Karena dia mungkin gak terima dengan kebahagiaan kita. Baik. Karena itu belajarlah jadi orang tua dan mertua yang baik ya. Karena tidak semua orang bisa mengerti untuk menjadi mertua yang baik. Saat ada masalah malah dia ikut terlibat aktif padahal sebenarnya dia tidak dilibatkan. Ya. Kemudian di sini juga ada pelajaran bahwa kasih sayang orang tua
itu bisa diwujudkan dengan cara menjenguk anaknya, cukup tanya kabar. Tanpa harus bertanya hal yang lebih detail dalam keluarganya. Ini hal yang baik, makanya sesekali mungkin orang tua dan mertua menjenguk anaknya yang sudah berkeluarga. Anak tetap anak walaupun dia sudah bersuami. Anak tetap anak walaupun dia sudah beristri. Sehingga budaya untuk saling menjenguk ini harus tetap dijaga. Baik, mungkin itu saja sebagai pelajaran. Kayaknya yang belakang sudah mulai rame, Pak. Mereka udah nggak kuat untuk nahan lapar. Acara utama, acara inti dalam walimah itu apa, Pak? Acara untu, ya. Acara intinya adalah acara untu. Kayaknya saya nggak boleh lama-lama. Kita hanya bisa berpesan kepada Pak Yuda dan Bu Cici. Saya doakan semoga Anda berdua jadi suami istri yang bahagia, yang selalu menjaga aturan Allah dalam keluarga, bisa saling kerjasama dalam ketaatan dan takwa. Salah satu di antara janji Nabi SAW, suami istri yang bisa saling kerjasama dalam ketaatan dan takwa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fa'aiqadha zawjahu fa'in abad nadhat fi wajhil ma. Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun malam, lalu dia sholat tahajud, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, diperciki dengan air di mukanya, ayo bangun. Sebaliknya, rahimallahu mra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail wa sallat, dia bangun malam kemudian salat, wa aiqadat ba'laha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa in aba nadhat fi wajhil ma, kalau suaminya enggak mau bangun, disiram seember air. Nah, berarti nanti kasurnya kalau basah, ini mengamalkan sunnah. Sudah siap Bu Neneng, Bu Sri? Siap ya. Siapkan seember air. Baik, dalam kerjasama ini dijanjikan oleh Nabi SAW, baik suami maupun istri sama-sama diberi rahmat. Semoga nanti keluarga Pak Yuda bisa sama-sama bekerja sama dalam takwa, baik berkaitan dengan ibadah rutinitas harian maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan yang terakhir kita doakan semoga pengantin berdua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai keluarga yang selalu setia baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina akhina Yuda wa ukhtina Sri Mulyanti, Neng Sri Mulyanti, kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma rzuq lahuma amalan salihah. Allahumma rzuq lahuna amalan salihah. Waj'al usratahuma usratan sakinatan tayyibatan mubarakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.